Ernest Nagel menegaskan bahwa ilmu tanpa refleksi filsafat akan kehilangan arah. Lalu, bagaimana seharusnya ilmu pengetahuan diarahkan agar tidak kehilangan makna, kebenaran, dan nilai dalam kehidupan manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujahidah Nur Fitri, mahasiswa program studi Manajemen Haji dan Umrah Universitas Ar-Rauzan. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan berbicara mengenai implementasi pilar filsafat dalam kehidupan atau keilmuan. Filsafat bukan sekedar teori abstrak, melainkan fondasi berpikir manusia dalam memahami realitas, memperoleh pengetahuan, dan menentukan arah tindakan. 3 pilar utama filsafat: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga pilar ini membentuk kerangka berpikir manusia dalam memahami realitas, memperoleh pengetahuan, serta mengarahkan kegunaan ilmu secara bertanggung jawab. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu. Dalam konteks keilmuan, ontologi menuntun kita untuk menjawab pertanyaan mendasar, apa yang sesungguhnya sedang kita pelajari. Sebagai mahasiswa, ontologi membantu saya memahami bahwa setiap disiplin ilmu memiliki wilayah realitasnya sendiri. Misalnya, dalam akuntansi, yang dikaji bukan sekedar angka, melainkan fenomena ekonomi, aktivitas keuangan, serta sistem pengelolaan sumber daya dalam kehidupan manusia. Dengan kesadaran ontologi ini, proses belajar tidak lagi bersifat mekanis, melainkan menjadi pencarian makna terhadap realitas yang sedang dipahami. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, divalidasi, dan dibenarkan. Dalam aktivitas akademik, epistemologi terwujud melalui metode ilmiah, proses analisis, verifikasi data. Mahasiswa tidak cukup hanya menerima informasi, tetapi harus menguji kebenarannya melalui nalar kritis, bukti empiris, dan kerangka teoritis. Dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran epistemologi membentuk pribadi yang tidak mudah terjebak dalam klaim tanpa dasar, melainkan senantiasa berpikir reflektif dan bertanggung jawab terhadap setiap pengetahuan yang diyakininya. Aksiologi mengkaji nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Ilmu pengetahuan tidak pernah netral secara moral. Ia selalu mengandung konsekuensi etis terhadap kehidupan manusia. Dalam praktiknya, ilmu yang saya peroleh tidak berhenti pada penguasaan konsep, melainkan diarahkan untuk memberi manfaat nyata, membantu proses pendidikan, pengambilan keputusan yang lebih bijaksana, serta kontribusi sosial yang konstruktif. Aksiologi memastikan bahwa ilmu menjadi instrumen peradaban, bukan alat dominasi atau kerusakan. Setelah apa yang saya sampaikan, sekarang kita bisa memahami bahwa ontologi memberi kejelasan tentang apa yang dikaji. Epistemologi menentukan bagaimana pengetahuan diperoleh, dan aksiologi mengarahkan untuk apa pengetahuan digunakan. Ketiganya membentuk kesatuan yang utuh dalam membangun manusia berilmu, cerdas secara intelektual, matang secara metodologis, dan luhur secara moral. Ada quotes yang pernah saya dengar bahwa tanpa ontologi, ilmu akan kehilangan objeknya. Tanpa epistemologi, ilmu kehilangan validasinya. Tanpa aksiologi, ilmu kehilangan jiwanya. So, kita tidak cukup hanya membangun kecerdasan akademik, tetapi perlu membangun fondasi filsafat dalam berpikir, belajar, dan bertindak. Wallahu a'lam bishawab. Untuk itu, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.